Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Kristafianti, saya Weli Febrina, saya adalah Aprilia, saya Siti Azina, saya Solita Agustina Sitorus, saya Citra Yulia Wardani, dan saya Yulia Lestari. Baiklah, pada video ini kami akan menjelaskan tentang media ajar yang kami buat ini. Nah, media ini diperuntukkan untuk mata pelajaran yang ada pada kelas 4 SD semester 1, yaitu tentang tumbuhan. Selamat menyaksikan. Alasan dan tujuan pembuatan media. Yang pertama, media yang kami buat ini bisa membantu siswa memahami struktur bunga dengan lebih baik dengan visualisasi yang jelas. Yang kedua, media tidak membutuhkan banyak ruang. Dan yang ketiga, media ini dalam penggunaannya memudahkan guru dan siswa. Yang keempat, banyak diminati oleh anak-anak. Yang kelima, dapat menggantikan media infokus. Dan yang keenam, berdasarkan pertimbangan anggaran yang rendah. Bahan yang digunakan untuk membuat media yang kami buat ini mudah diperoleh dan harganya terjangkau. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat papan tanda struktur bunga ini adalah yang pertama yaitu kertas trobos, kertas karton putih, kertas origami, kertas HVS, kertas warna cutting, kain flanel dan plastik kaca. Adapun bahan tambahnya yaitu lem, penghapus, double tip, pena, dan pensil. Dan alat-alat yang digunakan seperti gunting, cutter, dan penggaris. Baik, di sini kami berdua akan menjelaskan cara pembuatan dari media yang kami gunakan dalam praktek mikrotipi yang bernama papan tanda struktur bunga. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu gunting karton putih untuk alas dari kertas trobos. Kemudian gunting kardus berbentuk dengan bunga sempurna pada media tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menggunting dan menempel kain flanel yang berwarna pink untuk menutupi kardus yang berbentuk bunga sempurna tadi. Kemudian warna oranye dan warna kuning untuk putih, serbuk sari dan benang sari, dan warna hijau untuk kelopak, dasar, dan tangkai bunga. Lalu yang keempat yaitu tempelkan bunga yang telah dibuat tadi dan membuat panah dari kain flanel yang diwarnai dengan spidol warna hitam. Selanjutnya adalah membuat hiasan seperti kumbang, ulat bulu, dan juga lebah. Dengan cara dibikin gambarnya di atas kertas HVS, lalu diwarnai. Setelah diwarnai, kita laminating dengan menggunakan plastik agar terlindungi dari luntur dan percikan air. Yang keenam adalah tempelkan semua hiasan yang telah kita buat tadi ke atas kertas trobos ini seperti susunan yang telah tampak di sini. Yang ketujuh adalah kita membuat tulisan berdasarkan struktur bunga ini seperti pada gambar ini, yaitu kelopak dan juga tangkai bunga yang di sini, dengan cara membuat tulisannya di atas kertas HVS lalu kita laminating agar tidak luntur dan terhindar dari percikan air. Selanjutnya adalah kita keluarkan ini dulu, kemudian dilapisi media yang kita gunakan ini menggunakan plastik kaca agar lebih terlindungi dan tidak mudah luntur. Yang terakhir caranya yaitu lubangi di setiap garis-garis ini agar kita mudah untuk menggunakan media yang kita gunakan, dan juga bisa kita letakkan struktur bunga ini di samping tanda panah seperti ini. Dan jadilah papan tanda struktur bunga. Nah, media ini dibuat
sebagai sarana pembelajaran materi di kelas 4 SD semester 1 dalam kurikulum Merdeka, yaitu terdapat pada bab 1 topik C tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan bunga sempurna. Nah, adapun cara menggunakan media papan tanda struktur bunga ini yaitu yang pertama, media ini diberi ganjalan seperti kursi maupun meja sebagai pengganjal media ini agar tidak terjatuh. Kemudian, guru dapat mengosongkan kolom-kolom yang ada pada papan media ini. Nah, selanjutnya guru dapat bertanya kepada peserta didik apa saja struktur bagian bunga sempurna. Kemudian, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memasukkan satu bagian nama ini ke dalam kolom yang kosong seperti ini. Nah, setelah terisi semua, guru dapat menjelaskan kembali tentang apa itu struktur bunga dengan menunjuk bagian kolom-kolom yang telah terisi penuh tadi. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Oke, ini enggak semangat nih. Ayo. Sekarang kita akan tepuk semangat dulu untuk melatih semangat kalian. Masih ingat kata tepuk semangatnya? Masih. Silakan berdiri. Ketua kelas dilihat dalam dipimpin. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum itu kita harus mengingat pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat apa itu tumbuhan? Ya. Tanaman tuh. Ya. Di air, Bu. Oke. Ada lagi? Hidup di darat. Oke, semua yang dibilang anak-anak ibu ini benar ya, bahwa tanaman itu adalah salah satu makhluk hidup, baik yang hidup di darat maupun yang di air. Nah, ada yang tahu jenis-jenis dari tumbuhan? Ada yang tahu? Nggak tahu semua? Oke, jenis-jenis tumbuhan itu kan ada yang tadi kan udah ibu bilang, ada yang hidup di darat dan di air. Contohnya itu yang di darat itu ya kita tengok pohon, terus tanaman mangga, tanaman apel. Nah, yang di air itu contohnya itu teratai, enceng gondok. Nah, setelah itu jenis tumbuhan itu kan juga ada apa ya, beragam gitu ya. Contohnya itu kan kayak jenis tumbuhan itu ada bunga. Bunga ini ada yang tahu apa yang terlintas di pikiran anak-anak itu semua? Kalau ibu bilang apa itu bunga? Ya, jadi oke. Wangi, oke. Indah. Oke, semua itu ya benar ya. Bunga itu ada yang indah, ada yang wangi, terus ada yang berwarna-warni gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas bunga nih. Materi hari ini khusus membahas tentang struktur bunga dan fungsinya. Nah, jenis bunga ada yang tahu? Ya. Oke. Oke. Oke, semuanya benar ya. Nah, bunga yang disebutkan anak-anak semua itu ada dua kelompok, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, pernah dengar nggak kata bunga sempurna dan tidak sempurna ini? Oke, gue jelasin ya. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki strukturnya lengkap, yaitu memiliki dua jenis kelamin, baik jantan maupun betina. Contohnya itu adalah bunga anggrek, bunga melati. Nah, yang bunga
kelamin ataupun tina ataupun jantan. Contohnya bunga kelapa. Tahu kan bunga kelapa kan? Oke. Nah, setelah kita membahas itu, ada nggak yang tahu apa yang dibawa tadi? Apa? Papan. Oke, benar ya. Nah, media ibu ini ibu namai adalah Flowscience. Biar agak ngetren gitu ya. Biar kita agak Inggris gitu ya. Flowscience gitu ya. Kepanjangan
Ya, apa jawabannya Meli? Apakah benar teman-teman? Oke, kita maju. Jadi tahu nggak apa fungsi dari sebut sari? Teman-teman ada yang bantu jawab? Mau nggak tahu? Nah, teman-teman dari ini sebut sari ini berfungsi sebagai alat penyebaran perkembangbiakan yaitu sel jantan. Berbentuk itu butiran halus. Jadi kalau misalnya kalian pegang bunga tuh ada sebut-sebutnya kan, contohnya itu bunga sedang satu kan ada sebutnya. Nah itu sebut sari. Paham semua? Duduk. Nah selanjutnya itu ada benang sari. Nah benang sari ini letaknya kira-kira di mana? Kira-kira di mana yuk? Ada yang tahu? Ada. Iya, Yulia. Yulia tahu nggak apa fungsi dari benang sari? Teman-teman ada yang bantu jawab? Enggak ya, enggak ya. Nah, aku kasih tahu ya. Fungsi dari benang sari ini adalah alat perkembangbiakan jantannya. Nah, inilah yang dibawa oleh sebut sari. Oke, paham semua? Silakan duduk. Berikan aplausnya teman-teman. Nah, selanjutnya kolom selanjutnya yang ini coba. Yang ini ada yang tahu nggak ya? Iya, kolom ini. Oke, sekarang maju ke depan. Apakah benar teman-teman? Oke, ini jelas. Tahu nggak apa fungsi dari kepala putih? Teman-teman tahu semua? Enggak juga. Nah, kepala putih ini merupakan alat perkembangbiakan yang betinanya. Nah, ini kan sepasang, makanya judulnya itu papan gagas bunga ini tuh merupakan bunga sempurna ya. Oke, kepada yang jelas silakan duduk, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya yang di bawah benang sari ini, yang tahu yang kecil yang warna kuning ini. Ya, silakan aja cuma apa namanya? Oke, silakan maju. Benar kan teman-teman? Nah, sebelum itu tahu nggak apa fungsi dari bakal biji? Tidak. Teman-teman yang lain ada bantu jawab. Apa Regina? Regina? Awal mula bunga, gitu ya. Ya. Benar juga. Ada lagi yang mau menambahin? Iya, oke, benar juga. Ada lagi menambahin? Ada ya. Nah, bakal biji ini semua yang tadi serangan itu benar ya, tapi bakal biji ini itu merupakan tempat terjadinya pembuahan. Oke, paham semua? Paham. Pada semua silakan duduk, berikan aplausnya. Nah, selanjutnya
putih ini? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Teman-teman ada yang bantu jawab? Nggak tahu, gua nggak tahu. Oke, sang kayu putih ini berfungsi sebagai penyanggahnya dari kepala putih. Paham semua? Aina dulu. Berikan apa dia? Nah, selanjutnya ada dasar bunga. Ada. Iya. Beri lagi, boleh. Coba lihat saja. Nah, teman-teman tahu jawabannya yang benar? Benar atau tidak? Ayo, masih ragu-ragu. Benar atau tidak? Benar ya. Febri tahu apa fungsi dari dasar bunga ini? Yang sudah muda ini. Tahu ya? Oke, ibu lempar pada teman-temannya. Nah, ada yang tahu fungsinya? Ada yang tahu? Oke, ibu jelasin ya. Dasar bunga ini berfungsi sebagai penopang dari bunga ini. Ini semua ini. Bisa juga jadi pelindungnya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, kepada Beli terima kasih. Silakan duduk. Berikan nomornya. Dan yang terakhir ini, nah, apa ya kira-kira isinya? Apa ya kira-kira namanya? Kelopak. Oke, benar ya. Rizka ya, maju-maju. Silakan maju. Nah, fungsi dari kelopak ini kira-kira apa ya? Tidak tahu. Teman-teman ada yang bantu jawab? Iya, kepada siapa? Melindungi bunga apa? Melindungi bunga sama sudah. Oke, benar semua? Benar. Oke, sekarang kita akan Nah, setelah ini kan ini sudah lengkap nih media ini. Boleh nggak kita tes semangat lagi sebelum kita hampir mengakhiri pembelajaran kita? Boleh nggak? Boleh. Semua. Ayo, tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Nah, selagi ibu nih mau memberikan satu lagu, tapi ibu catat dulu ya di depannya. Tunggu ya, sebentar ya. Yuk. Sebelum beralih ke lagu, mari kita mengucapkan sama-sama ini tentang struktur bunga sempurna. Nah, kalau misalnya ibu bilang bunga sempurna, ibu tunjuk, kalian jawab mahkota, serbuk sari, benang sari, dan seterusnya.
Nah, struktur bunga sempurna ada kita semua. Sampai sini ada yang kurang paham terkait mata pelajaran ini. Ada yang kurang paham? Ya. Oke. Sekarang mengingat waktunya tinggal sedikit lagi, mari kita bernyanyi untuk kembali memperkuat pemahaman dan ingatan anak-anak itu semua. Dirinya sudah tersedia di depan. Nah, silakan bantu berdiri. Oke, tahu iramanya? Lihat dogunku. Pernah dengar lagunya? Oke, gantinya liriknya di depan ya. Oke, 1, 2, 3. Dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harap semuanya paham dan mengingatnya di pikirannya ya. Siapa tahu minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya Ibu tanya bagian ini ya. Paham semua? Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita, Yulia. Pada Yulia, silakan. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Salah kata Ibu mohon maafkan. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.